Dan karena itu dia lakukan ini bukan karena upah. Ini bukan pekerjaan ini. Ini hak istimewa yang saya mau sampaikan, dia bilang. Bukan upah. Bukan dia tutup mata. Dia tahu rasul-rasul makan dari jemaat. Bahkan dia tahu waktu dia di penjara pun dia makan dari persembahan jemaat. Tapi dia menegaskan, dia tidak memberitakan Injil untuk dapat makan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini, untuk pemberitaan firman, terambil dari surat pertama Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Pertama Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Izin saya baca pakai terjemahan lama. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom.
Tema kita hari ini adalah memberitakan Injil yang mengubah kehidupan. Memberitakan Injil yang merubah kehidupan. Diharapkan supaya setelah mendengarkan pemberitaan firman hari ini, kita dapat memberitakan Injil dan itu merubah kita dan merubah orang-orang yang mendengarkan Injil yang kita sampaikan. Di bagian awal saya mau ajak kita saudara-saudara untuk mengenal atau mengerti dulu arti dari Injil. Arti dari Injil itu apa? Injil itu artinya berita pembebasan. Sama-sama 1, 2, 3. Berita pembebasan. Ini berita pembebasan ini mesti disampaikan supaya orang bisa mensiasati hidupnya dengan baik karena dibebaskan. Masih banyak orang, masih banyak gereja tuh suka bikin takut orang. Apalagi kalau Paskah itu. Itu ada orang yang bawa film-film neraka putar di kampung-kampung. Orang kampung nonton habis mereka bilang, pendeta neraka terlalu mengerikan. Saya bilang saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa pendeta? Kan saya masuk surga. Ya minimal pendeta mesti tahu. Pendeta tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya harus masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi karena Yesus itu mati bagi saya. Jadi jangan suka kasih takut orang. Yang biasa kasih takut orang itu setan. Kalau yang datang dalam nama Tuhan itu dia membebaskan supaya orang yang hidup dalam kesusahan, kesulitan, dia yakin dia bisa hidup lagi. Saya kalau melayani ke rumah sakit ketemu oma-oma, nenek-nenek yang sudah tua, saya bilang, nenek kita berdoa ya, iya pendeta. Tapi mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus saya jelaskan sedikit kenapa mati masuk surga. Dia bilang, pendeta mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, bahkan di lorong-lorong maut pun dia punya semangat hidup. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Adik, jangan takut. Pendeta ini juga orang berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Amin toh? Bayangkan kalau ada anak muda datang bilang saya, bilang pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya bilang iya, saya lihat engkau punya muka, ini muka berdosa ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua. Ini bukan berita Injil ini berita kasih takut ini. Saudara kalau baca perjanjian lama, banyak sekali saudara temukan ini kata celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu berita Yesus datang, Yesus hadir di dunia, dia melayani, dia mati, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, kita tidak temukan lagi itu celakalah, tidak lagi. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena banyak orang ketakutan di dunia ini, saudara. Jangan takut. Saya biasa tanya ibu-ibu, kalau kasih makan anak-anak yang usia 2 tahun itu susah atau gampang? Namanya susah pendeta. Bagaimana susah? Kita kejar-kejar orang, kejar-kejar sampai capek. 30 menit kemudian ibu-ibu bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Saya bilang, bagaimana anak umur 2 tahun mengerti dia punya mama yang 40? Ya. Kalau anak tidak mau makan, kasih tahu dia bye-bye. Adek, makan sayang, biar sehat, biar kuat. Ini ada anak yang tidak mau makan, dia punya mama suka bilang begini, makan, itu ada om-om. Oh, ini anak besar dalam ketakutan. Di sini ada yang biasa kasih takut anak-anak? Ada. Ingat, besok-besok kita sutua, ini anak-anak su besar, dia kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat pada orang lain. Amin. Yo, kalau malam-malam anak-anak belum bisa tidur, kasih tahu dia bye-bye. Adek, bobo saya, ayo tidur saya. Biar besok pagi bangun agak tembak, ayo saya. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ini anak belum mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dia punya bapak sengaja garuk jendela. Terus dia punya mama kaget. Hah? Om
om, adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Tidak baik bagi perkembangan anak itu. Jadi jangan suka. Injil itu pembebasan. Injil itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik kan? Supaya kabar baik ini yang kita sampaikan. Kabar baik, jangan takut. Kalau kasih takut itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Injil itu pembebasan. Nah, Injil seperti apa? Ada dua. Pertama, harus disampaikan kepada dunia ini bahwa engkau mati masuk surga karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan engkau. Itu harus disampaikan kepada semua orang. Dunia mesti tahu bahwa Kristus telah berkorban mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Nah, saya mau tanya kita dulu. Kalau sebentar pulang pendeta kasih kita uang masing-masing 100.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti cerita. Saudara pulang ketemu kawan kasih tahu, engkau rugi tidak datang gereja. Tadi itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang, kan? Kan begitu kan, kita cerita begitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal. Pertanyaan terakhir, sudah cerita orang? Sudah cerita orang? Dapat pulsa 20.000 saja kasih tahu seluruh dunia. Dia bikin status, terima kasih, pulsa sudah masuk, besok lagi ya. Pulsa 20.000, cerita semua orang Yesus mati bagi kita. Kita tidak berani untuk cerita kepada orang lain. Tidak berani. Saudara-saudara, berapa harga sih itu jiwa? Saudara, satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan euforia. Ada ribuan orang yang baru saja dapat makan gratis. Tuhan kasih tinggal dua orang bercerita, kok bisa 5 roti 2 ikan jadi makanan begini banyak. Tuhan Yesus kasih tinggal dua orang. Tuhan Yesus pergi ke mana? Ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu berarti itu orang kerasukan kira-kira 6.000 roh jahat. 6.000. Kita punya teman pemuda, satu roh jahat dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat itu. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi diri sendiri pun dia jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang, manusia macam begini lebih baik mati daripada hidup bikin susah orang. Tapi Tuhan tidak. Tuhan datang kepadanya. Waktu Tuhan Yesus baru mau turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau saudara baru mengenal nama Yesus, saudara belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta, biarkan kami masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roh jahat itu ke dalam babi-babi itu dan terjunlah, matilah 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan 2.000 ekor babi itu mati? Jawabannya adalah, dalam struktur budaya Yahudi, orang babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi toh. Tetapi yang haram ini mereka piara 2.000 ekor. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada satu jiwa binasa. Coba sekarang hitung. Kalau babi satu ekor 4 juta. Kali 2.000. 4 juta kali 2.000 berapa? Banyak toh? Ya, mau apa lah kalau bukan banyak. 8 miliar rupiah harga waktu itu. Bayangkan. Gereja mana pernah siap 8 miliar untuk pekabaran Injil? Bayangkan 8 miliar.
Pertanyaannya, siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa saja kita punya suami, bisa kita punya papa, bisa kita punya mama. Ada istri-istri datang gereja jalan sendiri, pendeta tanya, ibu kenapa datang sendiri, mana suami? Terus dia bilang, pendeta tahu sendiri dia. Sudah tahu begini kenapa ambil risiko? Saudara bayangkan itu. Karena itu mestinya disampaikan. Saya memahami sekarang kalau ada satu orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Lebih baik 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Ini ada orang piara babi sampai lupa datang gereja. Ini juga repot ini. Nah, saudara, itu pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, Injil yang dimaksudkan adalah, saya mau tanya kita dulu, boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Wih Pak, belum nikah ini Pak. Oke, pendeta, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Amin. Walaupun saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah kita alami di dunia ini. Tuhan Yesus ajar kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sudah aman, tidak usah urus itu surga lagi, karena Tuhan ada di surga pasti aman. Nah, uruslah ini dunia supaya penuh dengan tanda-tanda kerajaan surga di rumah di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita tinggal, di gereja di mana kita ada. Supaya tidak boleh ada lagi kebodohan, kemiskinan, tidak boleh ada lagi keterbelakangan, tidak boleh. Itu pembebasan. Orang harus dibebaskan dari itu. Karena belum pergi ke surga kan? Atau ada yang yakin mau pergi sekarang? Nah, kalau belum pergi kita atur begini. Dulu saya masih kecil ada lagu yang menarik sekali. Biarpun miskin ilmu, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Saya tanya orang, yakin kalau miskin senang? Ada yang kalau dia miskin dia senang, pas pagi-pagi tidak ada uang, tidak ada makanan, langsung dia bilang, yes, hari ini lapar, kering. Bisa begitu. Tuhan kita kaya atau miskin? Nah, kenapa anak-anaknya miskin coba? Pemalas. Kalau sudah pemalas tambah perakus, ya miskin. Tuhan kita pintar atau bodoh? Nah, kenapa anak-anaknya bodoh? Bodoh dan tidak tahu sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Tulisan saja beda. Tidak tahu ialah, karena memang tidak dikasih tahu toh. Jadi kalau dia salah tidak usah marah, memang tidak pernah kasih tahu. Tapi bodoh ialah sudah kasih tahu. Dia begitu saja terus. Nah, saudara, lalu kita membaca pembacaan tadi. Teks yang menarik sekali yang Paulus sampaikan dari refleksinya yang luar biasa tentang apa yang ada dalam pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Paulus kasih tahu yang begini, oh ternyata untuk menyampaikan Injil, pergi untuk menyampaikan Injil, itu hak. Dia mendapat hak istimewa dari Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Saya ketika merenungkan bagian ini, ketika melihat bahwa Injil itu hak, menyampaikan Injil itu hak, saya langsung bikin kontras. Memang, wah ternyata masih banyak orang melihat menyampaikan Injil itu kewajiban, sehingga dia penuh dengan tekanan, penuh dengan beban. Ada beberapa orang dalam jemaat, bagi dia yang tugas memberitakan Injil itu pendeta, penatua, diaken, ini guru-guru sekolah minggu. Kamu, kalau saya yang penting saya pergi gereja saja. Saya ikut gereja, keluar makan mie di depan, pulang. Nanti kalau ada butuh dana kita dukung ya, kita dukung. Sekarang dia kasih tahu memberitakan Injil itu dapat hak istimewa dari Tuhan.
Dia merasa dia tidak pantas, dia tidak bisa, dia tidak mungkin. Tapi sekarang pengalaman perjumpaan dengan Tuhan membuat dia tidak bisa ada yang tahan bagi dia untuk dia pergi menyampaikan Injil. Dia kasih tahu begitu. Oh, ini terlalu luar biasa. Bagian yang kedua Paulus mau kasih tahu, dia bilang, dan karena itu dia lakukan ini bukan karena upah. Ini bukan pekerjaan ini. Ini hak istimewa yang saya mau sampaikan, dia bilang. Bukan upah. Bukan dia tutup mata. Dia tahu rasul-rasul makan dari jemaat. Bahkan dia tahu waktu dia di penjara pun dia makan dari persembahan jemaat. Tapi dia menegaskan, dia tidak memberitakan Injil untuk dapat makan. Dia tidak menjual Injil untuk dapat makan minum. Tidak. Dia menyatakan itu hak, tapi itu bukan pekerjaan yang kemudian menghasilkan itu. Lalu dia jelaskan di bagian yang ketiga, upahnya apa? Upah saya adalah kalau saya menyampaikan Injil itu dengan baik, dengan sukacita, dengan benar. Dengan baik, dengan sukacita, dengan benar. Itu upah. Sebuah sukacita besar bagi saya kalau saya menyampaikan dia dengan benar. Berdasarkan 3 hal itu, maka dia ambil keputusan, saya akan masuk kemana saja, kemana-mana saja. Kepada orang Yahudi saya pergi, yang bukan Yahudi saya pergi, yang hidup di bawah hukum Taurat saya pergi, yang tidak di bawah hukum Taurat saya pergi, yang punya status sosial tinggi saya pergi, yang punya status sosial rendah saya pergi, semuanya. Tidak ada yang bisa menahan saya. Dan itu pun tidak membuat saya untuk mesti bermegah telah, tidak. Saya merenungkan, ini juga bagian untuk refleksi kami para pendeta toh. Kadang-kadang kami pendeta ini suka pilih-pilih jemaat. Kalau jemaat itu agak kaya sedikit, kita datang, kita bilang, Bapak, kita sembahyang Pak. Mau doa untuk ibu? Iya. Untuk anak-anak? Iya. Untuk usaha kerja? Iya. Lama-lama tuan rumah tidak omong, kita omong kembali dia punya masalah. Tapi kalau pergi di orang miskin, kita bilang, ibu tutup mata, kita berdoa. Kalau nanti ibu mati, itu jalan-jalan Tuhan dan jawaban. Wah, kita tidak adil sekali tuh. Itu serius itu, saudara. Nah, saudara lihat. Ternyata dari 4 hal itu, bahwa Injil, menyampaikan Injil itu hak, itu bukan pekerjaan, upahnya adalah sebuah sukacita karena menyampaikan dengan benar, dan karena itu dia mau masuk di semua wilayah kepada semua orang. Saya merenungkan satu kalimat ini, dia menyadari betul bahwa Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia, bukan dia pakai Tuhan. Karena Tuhan pakai saya dan saya pakai Tuhan itu 2 hal yang beda. Saya ingat sekali, saudara, ada satu waktu kami berdoa di satu tempat berdoa. Ada saya, ada orang satu, dia agak kaya sedikit. Terus ada orang satu juga, kami 3 orang. Yang satu itu yang berdoa, dia pun cara doa begini. Tuhan tahu bahwa tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai sekarang tiket belum ada, tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi pelayanan, dan tepat waktu semua pasti sudah tersedia. Waktu amin saya bilang, Pak, kenapa tidak omong langsung? Kenapa sengaja pakai naik di atas baru turun kembali? Ini doa politik ini di Punama. Ini bukan Tuhan pakai, kita pakai Tuhan ini. Saudara-saudara, memang ini serius dalam konteks bergereja kita hari ini. Banyak orang pakai Tuhan, bahkan jual-jual Tuhan Punama, yang penting dia dapat, luar biasa. Nah, lalu dalam kaitan dengan tema ini dan pembacaan ini, kita pulang mau bawa apa? Beberapa hal ini kita pakai, kita pulang, lakukanlah di rumah, lakukanlah orang-orang. Satu, saudara-saudara, Paulus sampaikan yang baik, ingat baik-baik, dia bilang, hidup ini sebuah pertandingan. Hidup ini bertanding. Hidup ini tidak ada kata lain selain bertarung.
Harus siap baik-baik untuk pertandingan, siap baik-baik untuk sebuah pertarungan. Kenapa? Perubahan dunia makin pesat. Kita belum siap untuk satu perubahan hari ini, perubahan berikut sudah datang. Saudara lihat handphone saja, saudara kumpul uang bertahun-tahun, baru beli yang terbaru, tiba-tiba yang lebih baru datang. Saudara stres sendiri kan? Mau jual lagi, bilang kalau boleh dapat baru. Perubahan terlalu cepat. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan, biar orang kadang-kadang tidak mau pakai lagi dorang punya hati iman, lebih mau pakai akal budi. Kalau kita tidak bertarung dengan betul-betul, kita kalah. Tapi yang menarik di Indonesia, saudara, apalagi di kota-kota besar, mungkin juga, bukan mungkin, pasti juga di Surabaya, kesibukan kita bukan mencari jiwa-jiwa. Kesibukan kita adalah tarik jiwa-jiwa dari satu gereja pindah ke gereja lain. Kita tidak sibuk untuk dapatkan jiwa di sini, jiwa di situ yang tidak kenal Yesus. Kita lagi sibuk dengan cari jiwa dari satu gereja pindah gereja yang lain. Ada jemaat yang tidak puas dengan pelayanan di sini, besok dia pindah gereja situ. Kan di Surabaya gereja terlalu banyak. Apalagi kalau pakai makan setelah ibadah. Ya, daripada habis itu kasih keluar doi makan, lebih baik habis makan firman Tuhan kita memenuhi kebutuhan jasmani. Wah, itu memang terlalu itu. Kesibukan kita bukan mencari jiwa-jiwa yang sesat itu. Kesibukan kita lagi pindah-pindah gereja. Paulus, dia dapat berita dari teman-teman di Korintus. Keluarga Chloe dikasih tahu dia, Paulus, ini jemaat sudah mau pecah ini. Pecah karena apa? Ada dua hal. Satu, jemaat mau pecah karena orang sibuk membanding-bandingkan pelayan. Separuh bilang pelayan yang baik dan benar itu mesti seperti Paulus, karena satu kali berkhotbah ada 2.000, 3.000 orang bertobat sekaligus. Itu dulu baru pelayan. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos itu. Berkhotbah 5-6 jam orang tidak bosan, tidak mengantuk sedikit pun. Itu dulu baru pelayan. Bayangkan saudara, Paulus dengan Apolos tidak tahu apa-apa, tapi jemaat mengelompokkan diri. Nah, di kota ini menarik karena kalau satu jemaat pendetanya ada 2, ada 3, jemaat suka pilih-pilih ini pendeta. Pas baca atau tulis di warta jemaat yang akan pimpin ibadah di tanggal 24 atau 25 pendeta ini, setan itu, saya tidak begini. Bayangkan kesibukan kita di situ. Kedua, jemaat hampir pecah karena orang sibuk membanding-bandingkan karunia. Paulus menjelaskan karunia-karunia itu dikelompokkan dalam 2 karunia. Satu, karunia-karunia motivasi. Yang kedua, karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu misalnya menyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang, itu karunia motivasi. Karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. 2 karunia ini punya kedudukan yang sama dan dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi mereka bukan sibuk untuk membangun jemaat, mereka sibuk membanding-bandingkan ini karunia-karunia, siapa punya yang lebih besar. Paulus bilang kamu seperti anak-anak yang masih minum susu ini, tidak bisa dikasih makanan keras kalau begini nih. Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Di pasal 12 masuk pasal 13 pertama Korintus, Paulus kasih tahu, dan karunia paling utama itu adalah kasih. Sekalipun kamu bisa berbahasa dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu semua, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong yang gemerincing.
Sekalipun engkau pintar sekali, engkau mengerti semua rahasia, bahkan punya iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung ke laut, tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau tidak ada artinya. Sekalipun engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau beri untuk dibakar hidup-hidup sekalipun, kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Saya renungkan, saya pikir ya betul juga ya soal karunia ini. Ada orang misalnya di sini, saya tidak tahu, karena kalau di gereja di Gemit itu kan banyak kelompok paduan suara vokal grup, itu kan mesti menyanyi. Kadang karena terlalu banyak harus dibagi, minggu ini, minggu depan 4, 5 menyanyi sekali. Tapi kadang-kadang pendeta tanya dari mimbar, ada paduan suara vokal grup? Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur NTT dan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di jemaat Gemit, apa begitu? Oi, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia, kata ini dia punya nama karunia makam puji. Dan karunia begini ini tidak baik untuk pembangunan jemaat, tidak baik. Hidup ini bertarung, bukan show, bertarung. Bertarung. Pertarungan ini serius. Ingat bahwa iblis sekarang tidak lagi datang dengan cara yang klasik dulu di film-film setan buatan Indonesia. Muka berdarah-darah baru jalan. Iblis sekarang sudah tidak datang dengan cara begitu lagi. Dia tahu semua tampak sudah terang. Sekarang kalau kita iblis kau masuk, dia juga tidak berani masuk. Iblis sekarang sudah dengan cara-cara yang lebih mantap, lebih elegan, lebih bagus. Jadi kalau kita tidak bertarung, kita kalah. Saudara bayangkan ya, iblis punya kerja sampai hari ini meski terasa. Banyak orang mengaku percaya pada Tuhan. Saya tanya, Anda percaya pada Tuhan? Yakin? Iya. Mantap? Iya. Pendeta Yandi banyak bawa materi, banyak kota di Indonesia. Habis materi dari pendeta, kita boleh foto-foto? Boleh, boleh. Pas mau foto ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Saya bilang, oh kalau foto 3 orang yang foto mati. Gaya-gaya rantai salib, tapi foto 3 orang takut. Ada cerita dulu orang masih bawa zaman sumaju begini, saudara-saudara, ada orang Kristen yang aneh. Kalau keluar dari rumah, jalan jauh, tiba-tiba dia rasa BAB. Apa yang dia lakukan? Ambil batu. Batu berapa? 3. Saudara yakin kalau batu 3 menyelesaikan persoalan? Kalau batu 3 menyelesaikan persoalan, minta majelis jemaat kasih turun 2 trek. Terus tidak usah antri lagi tuh di toilet, tidak usah lagi, tinggal. Ada orang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, percaya sekali pada Tuhan Yesus, amin, oke. Dia bilang berkat itu Tuhan yang atur Pak Pendeta. Biar kita usaha banyak, tapi kalau Tuhan tidak izinkan dapat berkat, tidak bisa. Wih, luar biasa dia pun kalimat. Tapi dia punya toko, ada itu kucing yang begini-begini, kucing pange-pange begini. Kita ini berbicara apa? Nah, besok kita lanjutkan itu kan tema kita besok untuk KKR semalam. Kita hidup dengan Injil itu benar. Saudara-saudara, bertarung. Kedua, untuk kepentingan bertarung itu dia kasih tahu orang mesti disiplin. Disiplin, tidak ada yang begitu mulus, tidak ada. Tidak ada yang begitu gampang, selalu ada tantangan. Kami melatih anak-anak kecil untuk mengabarkan Injil. Mereka dari satu pintu ke satu pintu, rumah ke pintu, orang Kristen bukan Kristen masuk. Banyak yang tolak mereka. Ada orang tua pas lihat, kau datang buat apa?
kami mau sampaikan kabar baik, berangkat. Beberapa anak trauma dan tidak mau lagi, tapi beberapa lihat itu tantangan atas mereka. Mereka mau berlatih lagi. Tidak ada yang sekali jadi. Tapi butuh sebuah keberanian. Ingat bahwa tidak ada manusia bikin tobat manusia. Tidak ada manusia bikin tobat manusia. Hanya Tuhan yang membuat manusia bertobat. Kalau manusia buat manusia bertobat itu munafik. Ada istri bilang dia punya suami, "Papa, tidak boleh merokok." Dia punya suami tidak merokok, benar. Di rumah. Waktu dia keluar rumah, gas atau rem? Oh, tahu juga. Gasnya kencang atau pelan? Terus pulang tinggal 200 meter sampai rumah, dia berhenti kendaraan, dia terus di muka rumah dia cuci muka, kumur-kumur. Istri tanya, "Papa, kenapa cuci?" Mama, virus sekarang. Tidak ada manusia bikin tobat manusia. Kalau dia pura-pura tobat itu pencitraan. Hanya Tuhan. Jadi intinya kita mulai. Saya punya banyak pengalaman pekabaran Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang. Tapi ada dua saya suka cerita di mana-mana. Satu waktu saya pulang pelayanan dari Atambua, perbatasan Timor Leste, ke Kupang. Kita butuh kira-kira 7 jam. Naik bis malam. Itu bis memang lari terlalu luar biasa. Rencana tidur tapi tidak bisa. Saya duduk dengan satu laki-laki, kami usia kurang lebih sama. Saya lihat dia juga takut ini. Dia pegang itu sampai urat tangan keluar itu. Terus saya bilang ke dia, Bu itu panggilan untuk laki-laki yang kita anggap dia sedikit lebih kakak, atau kita panggil Kak, begitu kita bilang. Saya bilang dia, Bu, kira-kira kalau ini bis celaka dan kita mati, Bu yakin masuk surga? Dia bilang, lu sembarang saja. Dia marah saya lagi. Saya lihat dia sudah takut lagi, marah orang. Terus saya tahu begitu, saya bilang begini, Bu, saya juga dulu takut mati ini masuk surga atau neraka. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bisa yakin bagaimana? Kita ini manusia berdosa. Untung Tuhan Yesus selamatkan kita. Ya, dia dengar terus dia bilang, kalau begitu tolong doa buat saya, tolong doa buat saya. Saya berdoa kasih dia di atas bis. Itu cerita pertama. Kedua, saya pulang pelayanan dari satu tempat namanya Kaineno. Itu di pedalaman TTS, kira-kira 180 km dari kota Kupang. Tidak usah cari di Google, susah sekali, saudara. Saya pulang kira-kira 6:30 malam. Ada nona satu, dia lagi mau ke Soe. Ini di daerah perbatasan, ada perampok di situ. Biasa ada gerombolan perampok. Mungkin dia takut pulang sendiri. Dia tunggu orang di Oin Lasik, ibu kota kecamatan. Terus dia dengar ada bunyi motor datang dari menuju ke dia, dan itu saya. Bukan Boy, saya. Pas saya sampai di depan begini, mungkin dia takut saya lewat, dia lompat ke tengah jalan, dia bilang begini, "Kak," saya dalam hati, "Kak, ini malam," makanya dia bilang Kak. Kalau siang dia bilang apa? Om. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang Kak, terus saya bilang, "Iya dek." Biar berimbang tuh. Pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Kan itu bangun dulu. Iya, dia bilang begini, "Kakak mau ke Soe?" "Iya." "Boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Kita dua sama-sama naik motor. Dia naik motor sendiri, saya motor sendiri. Saya jalan kiri, dia agak sedikit di tengah. 3 kilometer kami jalan. Ada orang bawa motor, lari kencang dari belakang, serempet dia, terus lari hilang ke sana. Saya tahu dia kaget dan dia marah sekali. Terus dia bilang saya,
Saya bilang dia, non, kira-kira itu manusia yang tadi itu dia celaka mati masuk surga kok tidak? Dia bilang macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, kalau nona yang celaka kok mati masuk surga kok tidak? Terus dia bilang, tidak tahu. Saudara bayangkan ya, kita klaim semua orang tidak masuk surga, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan iman untuk, oh saya tahu dia punya masalah. Saya bilang, nona, kakak juga dulu begitu, kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati, bangkit, naik ke surga, sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kakak yakin bagaimana itu? Kita ini orang berdosa, di hadapan manusia kita bisa tahan seolah-olah kita tidak melakukan kejahatan. Tapi Tuhan tahu kita punya kejahatan. Upah dosa itu maut, biar dosa sedikit begini. Betul, kakak berdoa buat saya. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata. Kami dua telah beroleh hidup yang tahu juga. Poinnya adalah, saya hanya ingin sampaikan bahwa sebenarnya segampang itu kalau kita ingin memberitakan Injil. Tapi kita kan sudah dimulai dengan ketakutan. Bicara tiba-tiba dia tersinggung. Beda Pak, Surabaya bukan Kupang. Tapi ada kok orang yang dia melakukan pekabaran Injil untuk target. Saya ingat satu saat saya terbang dari satu daerah di Kalimantan mau ke Kupang, ke Surabaya. Terus di bandara ada satu orang datang bilang ke saya, kami dua cerita. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya punya istri baru mati kurang lebih 1 tahun lalu. Istri meninggal baru saya tahu Tuhan. Saya mulai menginjil. Puji Tuhan ada banyak jiwa kita dapat. Saya sudah menginjil dan 300 lebih orang. Saya tidak tahu jumlah pasti, tapi dia sebutkan angka pasti sekali waktu itu. Tapi saya masih ingat tuh 300-an orang terima Yesus. Saya dalam hati, ini orang pelayanan ngiri. 1 tahun 300 ini. Terus bicara-bicara dia ambil buku 2 dari tas. Dia kasih saya. Pas saya mau terima, dia sabar pendeta. Dia minta tolong orang di situ, tolong foto kami 2 waktu dia sorong buku. Saya bilang, jangan foto dulu. Jangan sampai Bapak kira setiap kali kasih orang buku itu sama dengan dapat jiwa. Jangan sampai sebentar engkau cerita di orang bilang, kau lihat yang di foto itu pendeta. Saya buat dia terima Yesus. Waduh, kalau 1 jiwa hitung 1 buku, kita cetak 2000, bagi-bagi dengan nasi bungkus. Pekabaran Injil bukan begitu. Berdoa baik-baik, Tuhan siapkan waktu, Tuhan siap orang, Tuhan berikan kepada kita keyakinan, berjumpa dan mengatakan sesuatu. Bukan bangun strategi gila seolah-olah kita ini paling bisa untuk mengabarkan Injil dan orang lain. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Disiplin. Ketiga, Paulus jelaskan kepada kita, ingat masing-masing kita mesti tahu tujuan. Orang yang tahu tujuan itu dia bisa mengendalikan dirinya. Tujuan itu kan membentuk perilaku kan. Kita keluar dari sini mau pergi ke kantor wali kota Surabaya. Sampai di depan ada pilihan, kiri atau kanan. Yang tahu mau ke kantor wali kota itu kan dia belok sesuai arah toh. Sampai di sana lagi ada tawaran lagi, putar, lurus, belok kiri, kanan. Yang mau ke kantor wali kota, dia tahu dia ikut mana. Kuasai diri. Ada orang panggil singgah, dia tidak, kantor wali kota. Tahu tujuan. Waktu dia tahu tujuan itu menarik. Kenapa? Saya dengan bapak ini kami 2 sama-sama. Dia adik saya ini.
Kami dua mau perang lawan musuh di sana. Musuh di sana ada bawa senjata, mereka merayap. Kami juga ada pegang senjata, kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain. Mau perang ini. Tiba-tiba saya injak dia punya sepatu. Menurut saudara dia marah saya atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Ada tujuan yang lebih besar di depan. Tidak ada waktu bertengkar. Saudara bayangkan kalau tidak ada musuh, kami dua ada duduk sama-sama, ada pegang senjata lagi, baru dia muat dia punya kaki di atas sepatu baru. Minimal pakai bahasa Kupas, lu tidak ada mata, minimal. Orang yang tahu tujuan dia kendalikan dirinya. Tidak ada waktu bertengkar, tidak ada waktu berkelahi, tidak ada waktu, ada tujuan. Sudah tahu gereja-gereja sekarang bertengkar di luar salib Kristus. Lagi bertengkar soal doktrin, soal itu gitu pusing. Iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Saya tidak bilang bahwa doktrin tidak penting, terlalu penting. Tapi jangan sampai kita mengabaikan bahwa yang paling utama itu bukan salib Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jangan sampai kita geser tujuan yang lebih utama. Keempat, bawa pulang bahwa bukan sekedar tujuan. Sekarang dia mau supaya kita tahu berapa harga dari tujuan itu. Harga apa? Saudara tahu dalam konteks pekabaran Injil Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saya. Penderitaan ringan yang saya alami harganya tidak sebanding dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Saya coba periksa Paulus punya penderitaan yang disebut ringan. Satu, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan? Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba ikut saya di pantai, saya buang dia di. Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi itu satu kali hukum cambuk kena pukul 39 kali. Di ujung cambuk itu ada tembaga atau ada besi tajam yang melengkung begini. Jadi kalau satu kali kena begini dia bawa dengan daging. Ringan? Paulus pernah masuk penjara. Ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba keluar ada polisi lewat maki dia. Saudara langsung tahu ringan atau berat. Tapi Paulus bilang ini tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Anak-anak muda ini banyak toh. Anak-anak muda yang banyak-banyak begini, jangan hanya karena cinta yang kau lupakan Kristus itu. Laki-laki itu dia tidak akan berkorban seperti Kristus berkorban untuk kamu. Amin kok? Ya. Ini sudah ada pacar semua atau belum? Belum. Saya prihatin. Tapi jangan ragu. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Saudara Sherlock saja. Ya, jangan takut ya. Tuhan siapkan. Masa depan, masa muda nikmati dulu untuk Kristus. Ya toh, saya menikah umur 32, masih hidup kok sampai sekarang. Tidak apa-apa. Saya bilang saya pu istri, non, kalau nona cari yang kaya, pasti bukan saya. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi saya kasih tahu dia, nona, kalau engkau butuh bahagia, lihat baik-baik ini. Dia setiap kali ada masalah sedikit dia tanya, mana itu bahagia yang kau janji-janji itu? Nikmati dulu ya masa muda ini toh untuk Kristus. Untuk Kristus. Jangan buru-buru menikah. Anak muda saya kasih tahu kamu, menikah itu yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebas saja itu. Saya menikah kira-kira 15 tahun. Bukan kira-kira, pasti itu 15 tahun.
Izin, Bapak menikah berapa tahun? 17. Bapak berapa tahun? 12. Ada orang tua mungkin sekitar 20-30 tahun toh. Kami kalau diundang untuk hadir di resepsi pernikahan anak-anak muda sekarang yang kelihatan romantis, pura-pura bahagia itu, sudah ada petasan musik yang sangat bagus lagi, mereka menuju ke tempat itu. Terus tiba-tiba yang kan musik sudah bagus, mereka sambil berdansa. Terus tiba-tiba dia bilang, wedding kiss. Wih, itu kami yang sunika lama, yang kami hanya bilang begini. Kami akan bilang, hari pertama, wedding kiss hari pertama. Mengerikan. 5 tahun baru Surabaya, Kupang panas begini, kita baru mau Senturi, ada panas-panas begini. Ya saudara yang romantis baik, kita hanya bilang. Jadi pakai hidup sekarang ini untuk Tuhan, amin toh. Jangan jual iman ini untuk cinta. Dia tidak menjamin apa-apa. Dia tidak menjamin seperti yang Kristus jaminkan hidup kekal atas kami, tidak. Kan itu kampu hidup itu pakai untuk Tuhan. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada kita dan refleksi kita yang kamu harus bawa pulang adalah, ingat, Injil dan pekabar Injil itu satu paket. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Supaya ketika orang melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu, mereka memuliakan Tuhan Allah. Injil dan pekabar Injil itu satu paket. Onesimus itu tidak tahan kerja. Dia bekerja di perkebunan milik Filemon. Dia melarikan diri, kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia, terima Tuhan Yesus. Habis masa hukuman, Paulus bilang, Filemon, Onesimus, pulang kembali ke Filemon. Bapak, saya tidak pulang. Kenapa? Pulang mati, Bapak. Paulus bilang, kalau begitu tunggu saya tulis surat. Filemon, yang pulang bukan budak, yang pulang orang merdeka. Paulus tulis, yang pulang bukan budak, yang pulang saudara kita yang kekasih. Filemon menyambut budak ini seperti seorang sahabat. Mereka makan bersama di satu meja makan. Orang-orang mulai lihat bagaimana budak yang melarikan diri disambut seperti sahabat oleh Tuhan. Terus saudara bilang begini, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan langsung lindu melihat, Tuhan mana yang bisa ajar orang seperti itu. Mereka ingin mengenal Tuhan. Pekabar Injil dan Injil itu satu paket. Kita surat yang hidup, yang terbuka. Kabar baik ini harus disampaikan. Dan kemuliaan Tuhan nyata. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa.